Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suaida Al-Aslamiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab pertama, pengertian filsafat dan ruang lingkup pendidikan Islam. Pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Sedangkan pengertian filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan-pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim umat Islam. Dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Sejak dilahirkan, umat Islam telah diwarisi intuisi beragama dan intuisi serba ingin tahu. Dalam perkembangannya, kedua intuisi ini kadang menimbulkan benturan-benturan antara pemikiran dan perasaan yang menimbulkan adanya pertentangan batin. Masalah-masalah dalam lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, metafisika, dan yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, etika. Bab yang kedua menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat Barat, dan yang kedua, Timur Jauh, dan yang ketiga, Timur Tengah, dan yang keempat, Romawi dan Yunani. Bab yang ketiga, hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia berada pada jasmani dan rohaninya. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik secara formal maupun non-formal. Hubungan filsafat dan manusia. Antara pendidikan dan manusia terjalin hubungan kualitas karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sebagai manusia yang manusiawi. Hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah berkembang, yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu, mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Bab 4 menjelaskan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Ciri utama aliran progresivisme ialah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri. Bab yang kelima menjelaskan aliran filsafat pendidikan atau esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat, yang juga merupakan aliran filsafat pendidikan yang menginginkan kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Bab yang keenam menjelaskan aliran filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan belum dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Ciri-ciri perennialisme, nilai tak bersifat berubah dan universal. Bab yang ketujuh, aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksi berarti kehidupan yang merancang dan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Tujuan pendidikan menurut aliran rekonstruksi adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat Islam atau umat manusia dalam skala global. Bab yang ke-8 atau bab yang terakhir adalah pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah.
Ibnu Khaldun memang tidak menulis tujuan pendidikan Islam secara eksplisit, namun setelah memahami karya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah merumuskan tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun pada 3 sudut pandang. Yang pertama, dari struktur kepribadiannya, dan yang kedua dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.